Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak 8B. Pagi, Pak. Apa kabar semua? Baik. Baik ya. Alhamdulillah ya. Sehat semua di sini ya? Sehat. Ya, baik. Hari ini Bapak senang sekali bertemu dengan kalian ya dalam keadaan kelas yang sudah bersih ya. Hari ini di awal pembelajaran kita, Bapak akan mengajak kalian untuk membuat keyakinan atau kesepakatan kelas ya. Ya, terima kasih. Sebelumnya Bapak akan mengajak kalian untuk main game dulu ya. Siap? Siap ya. Baik. Permainannya begini. Permainannya jika Bapak bilang cacing, kalian harus menjawab kebalikannya. Kalau cacing berarti panjang. Ya. Cacing panjang. Kalau ular pendek. Ya. Oke, siap ya? Oke. 1, 2, 3. Cacing. Ular. Nah, sip ya. Cecil, ular. Pendek. Nah, pan pendek ya. Coba Ferry, cacing. Panjang. Bagus. Gajah semut, besar kecil ya. Ya. Ya, Pait, gajah. Kecil. Besar kecilnya bagaimana? Ulang ya. Gajah. Iya, bentar. Reja, semut. Ih, pandai. Ya, baik. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya, kali ini pertanyaannya beda ya. Pertanyaannya beda, ya. Coba. Wiwin, sudah makan? Belum dong. Ya, belum harusnya ya. Airin sudah mandi? Belum. Baik, terima kasih. Demikian gamenya, kita tepuk tangan untuk. Oke ya. Nah, kalau kalian sudah fokus, sudah gembira, Bapak ingin mengajak kalian untuk membuat keyakinan kelas ya. Kelas bisa juga disebut dengan kesepakatan ya. Bedanya apa dengan peraturan ya? Kalau peraturan sekolah bersama dengan mungkin orang tua kalian yang membuatnya. Tetapi kalau keyakinan kelas itu berasal dari kalian sendiri ya. Kalian yang membuat nilai-nilai kebaikannya ya, kalian yang membuat kata kerja kebaikannya, kalian sendiri yang meyakininya bahwa itu bagus untuk kalian dan baik untuk ditaati ya. Begitu kira-kira ya. Baik, langsung saja bersama kalian sudah ada sticky note ya. Bertanya kepada kalian ya, bagaimana kondisi kelas kalian saat ini ya, versi kalian. Saya Pak. Ya, kenapa Pis? Bagaimana keadaan kelas kalian saat ini? Kelas 8B, kadang kotor, kadang bersih Pak. Oh ya, kadang kotor, kadang bersih. Saya Pak. Kalau membalikan buku tidak bertanggung jawab, kadang kembalikan ke perpustakaan. Oh ya, baik. Saya Pak. Ya, silakan Laura. Enggak. Suka ngolok-ngolok nama orang tua Pak. Oh iya, ngolok orang tua itu perbuatan baik atau tidak? Iya. Baik ya, kalian sudah menceritakan bagaimana keadaan kelas kalian ya. Sekarang Bapak ingin bertanya lagi, bagaimana sih impian kelas kalian ke depannya selama 1 tahun ini, bahkan seterusnya? Bagaimana kira-kira? Silakan angkat tangan yang ingin menjawab. Saya Pak. Ya, silakan. Saya mau tidak ada bully-bulian lagi Pak. Oh ya, tidak ada olok-mengolok lagi ya. Bagus. Saya Pak. Ya. Saya mau piket bisa dikerjakan tepat waktu.
Baik ya, bagus. Semangat semua? Masih ya. Baik. Kalau masih, kita lanjutkan lagi ya. Tadi sudah dibahas dan kalian sudah menyampaikan ya, sudah menyampaikan tentang impian kalian ya. Setelah melihat keadaan kelas, impiannya disampaikan. Nah, kira-kira pengen tidak impiannya itu terwujud? Pengen ya, ingin ya. Baik. Kalau ingin, kali ini kita harus yakin dan membuat keyakinan kelas ya. Harus percaya dan yakin sehingga kita membuat keyakinan kelas. Nah, bersama kalian sudah ada sticky note atau kertas berwarna-warni. Kalian bisa tuliskan ya. Kira-kira keyakinan kelas apa yang kalian mau kalian tuliskan ya. Ya. Bisa dimulai dengan mungkin kata kerja yang baik ya. Misalkan mulai dari kebersihan ya. Mulai dari kebersihan berarti apa? Disiplin piket begitu ya. Misalkan kerapian dan lain-lain yang ada dalam diri kalian ya. Berpakaian rapi ya. Kemudian dari kerja yang baik. Misalkan disiplin waktu. Baik ya. Silahkan tulis keyakinan kelas versi kalian ya, yang kalian ingin lakukan maupun terapkan ya, sesuai dengan impian kelas kalian, tujuan impian kelas kalian dan keadaan yang masih kurang yang ada di kelas kalian. Silakan. Baik, jika sudah selesai silakan tempelkan di karton berwarna biru ya, di plano berwarna biru. Jadi di depan sudah ada keyakinan kelas ya. Kemudian kita akan mengelompokkan sesuai dengan kategori apa ya. Kategori itu jenis-jenisnya ya. Jenisnya itu ada beberapa. Yang pertama itu saling menghargai sesama teman maupun guru, menghormati guru ya. Kemudian yang kedua itu kerja yang baik. Kerja yang baik artinya melakukan sesuatu yang baik ya. Baik, Bapak ambil contoh ya. Misalkan adanya rasa empati dan bergotong royong bersama dalam kerja bakti ya, atau pekerjaan kelompok bersama-sama. Ya. Ini punya siapa kalau boleh tahu? Punya saya, Pak. Oh ya. Ya. Baik, setelah ini nih tempelkan di paling atas. Ya, paling atas ya. Kemudian contoh kedua, kategori yang kedua yaitu saling menghargai. Selalu berbuat baik sesama teman. Masih ingat punya siapa ini? Saya, Pak. Ya, berbuat baik sesama teman termasuk apa? Termasuk saling menghargai ya, berbuat baik, dikelompokkan di yang kedua. Bisa ya, membedakan ya. Oke, kita mulai dari belakang dulu. Ferry, silahkan untuk maju ke depan, kemudian kelompokkan di bagian 1 atau 2. Baik ya, setelah kalian mengelompokkan keyakinan kelas ya, sesuai dengan kerja yang baik dan juga kelompok saling menghargai ya. Kini giliran kalian untuk membubuhkan tanda tangan sebagai pernyataan sikap kalian yakin dan sepakat atas keyakinan kelas ini ya, supaya bisa konsekuen untuk dijalankan sepanjang pembelajaran kita di kelas ini ya. Yakin dan sepakat ya semua ya? Sepakat. Yakin ya? Yakin.
Baik, kalian sudah membuat keyakinan kelas ya. Sudah membuat keyakinan kelas, semuanya sudah sepakat dan yakin. Semoga kalian bisa mengembangkan budaya positif dari dalam diri ya, dari dalam diri sehingga kalian tidak merasa terpaksa. Baik ya, kalian sudah membuat keyakinan kelas. Bapak harap kalian bisa lebih yakin lagi dari dalam diri ya, bukan hanya karena teguran maupun hukuman dari guru atau orang tua saja. Baru kalian bisa berbudaya positif atau disiplin ya. Dengan harapan keyakinan kelas ini bisa ada dalam diri kalian ya. Jadi kalau kalian ingin berbuat yang melanggar, ingat bahwa kalian telah membuat keyakinan kelas ya. Yakin ya? Yakin. Yakin. Baik. Terima kasih atas perhatian dan keyakinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami calon guru penggerak, yaitu saya Heri Jumiani dan Bapak Teguh Prasetyo. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 4 Talisayang, kemudian yang terhormat Bapak Wakil Kepala Sekolah SMP Negeri 4 Talisayang, dan rekan-rekan guru semua, guru dan staf, izinkan kami melakukan aksi nyata atau sosialisasi tentang budaya positif. Mungkin kita bertanya, apa sih itu budaya positif? Budaya positif adalah suatu implementasi dari nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Salah satu nilai-nilai kebajikan yang diinginkan dicapai oleh setiap anak Indonesia yaitu profil pelajar Pancasila. Sesuai dengan yang dikatakan oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita, atau motivasi eksternal karena berasal dari luar, bukan dari diri kita sendiri. Baik Bapak Ibu, mungkin bisa kita, untuk menciptakan budaya positif ini ada beberapa langkah yang kita lakukan, nanti akan dipaparkan oleh Pak Teguh, kemudian akan saya lanjutkan materinya. Untuk itu kepada Pak Teguh Prasetyo dipersilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Allah Subhanahu wa taala karena kita di sini dalam keadaan sehat, bisa sama-sama untuk ikhtiar kita memajukan pendidikan Indonesia, khususnya di sekolah kita. Bagi yang beragama Islam, salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Baik, apa kabar Bapak Ibu semua? Bapak Ibu Dewan Guru, sehat semua ya? Alhamdulillah, semua sehat, semua lancar. Alhamdulillah, pembelajaran juga kita cukup lancar. Semoga kita semua menjadi insan-insan pendidik yang berkah manfaat kepada setiap sesamanya kita. Amin. Baik, di sini hadirnya kami di sini tidak lain dan tidak bukan untuk menggurui
apalagi untuk memerintah tidak sama sekali, apalagi untuk mengajari tidak sama sekali. Karena kami menyadari kita semua, Bapak Ibu semua adalah pendidik-pendidik yang sudah berpengalaman, yang sudah memiliki pengetahuan yang sangat baik, sehingga kami hanya memberikan sudut pandang lain terhadap pembelajaran anak-anak yang mungkin juga sudah Bapak kerjakan, Bapak Ibu kerjakan, Bapak Ibu lakukan selama di sekolah. Cuman dalam hal ini kami adalah sekedar berbagi apa yang kami dapatkan selama sejauh ini dalam pendidikan guru penggerak. Demikian Bapak Ibu. Jadi dalam perjalanan nanti jika ada kendala atau apa, tolong juga kami bisa diberikan masukan yang membangun sifatnya. Baik, izin saya akan mempertampilkan slide. Kita mulai dari tujuan pembelajaran daripada kegiatan ini. Tujuan pembelajaran pada kegiatan kali ini adalah bagaimana bisa menyampaikan pembelajaran dari penerapan konsep inti dari modul budaya positif. Budaya positif yang sudah disampaikan oleh rekan saya tadi, yaitu budaya positif di sekolah. Ya, kemudian memberikan pemahaman mengenai konsep-konsep inti dalam budaya positif itu tersendiri. Baik, Ki Hajar Dewantara, mungkin kita semua sudah tahu, bahkan slogannya salah satunya menjadi moto daripada Kemdikbud, ya, Bapak Pendidikan Indonesia, Menteri Pendidikan pertama di Indonesia pada zaman Orde Lama. Beliau pada kurikulum Merdeka ini kembali dihadirkan untuk mengingatkan kita semua bagaimana kita sebenarnya menjadi pendidik yang ideal, pendidik yang bisa menularkan profil pelajar Pancasila kepada murid-murid kita semua. Nah, beliau memberikan makna disiplin yang mana kemerdekaan itu berada, disiplin yang terbaik adalah disiplin yang memerdekakan anak, yang mana disiplin itu lahir dari internal, dari dalam diri, bukan semata-mata dari eksternal. Yang mana yang dari eksternal? Eksternal itu maksudnya saat anak ini baru disiplin ketika ditegur guru, saat anak ini baru disiplin ketika mendapatkan hukuman. Nah, disiplin itu yang secara eksternal tadi mungkin baik adanya, tetapi tidak bisa selamanya seperti itu. Disiplin yang sejati adalah disiplin yang berasal dari dalam diri. Motivasi itu bisa didapatkan oleh anak didik tersebut sendiri. Dia menemukan, dan tugas gurulah itulah menuntun mereka supaya bisa mendisiplinkan diri, motivasinya dari dalam diri. Itu yang disampaikan oleh kurang lebih dari Bapak Ki Hajar Dewantara. Next, Bu. Baik. Nah, selain makna disiplin, kami juga mencoba untuk berbagi bagaimana nilai-nilai kebajikan itu juga bisa kita tanamkan kepada murid-murid kita. Nilai-nilai kebajikan itu sebenarnya bukan cuman profil pelajar Pancasila saja. Banyak nilai-nilai kebajikan yang lain. Nilai-nilai kebajikan yang lain di berbagai instansi atau sistem juga ada. Cuman dalam hal ini kurikulum Merdeka menghadirkan nilai-nilai kebajikan berupa profil pelajar Pancasila, yang mana nilai-nilai ini bisa diterima oleh semua kalangan, bisa disemua oleh berbagai latar belakang, suku, ras, agama, dan semuanya. Jadi semuanya ini bersifat universal. Universal ini bisa diterima. Yang pertama, mungkin Bapak Ibu sudah lakukan ya bersama-sama kita, yaitu P5. Nah, ini nilai kebajikannya. Yang pertama itu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Beriman dan bertakwa dalam artian di sini mentaati segala perintah Tuhan dan menjauhi segala larangan Tuhan. Kemudian diharapkan juga siswa dalam profil pelajar Pancasila ini bisa mandiri, ya, tidak selalu bergantung kepada orang lain, bisa melakukan pekerjaan sendiri, tidak mencontek dan lain-lain. Kemudian bergotong royong, saling bahu-membahu bersama temannya atau rekannya nanti dalam hal setiap pekerjaan supaya pekerjaan cepat selesai dan efisien. Kemudian berkebinekaan global.
meskipun memiliki latar suku, ras, bangsa, dan agama yang berbeda, tetapi juga bisa bahu-membahu untuk melawan arus globalisasi. Tetapi juga tidak hanya melawan, tetapi bisa membaur dalam arus globalisasi yang positif. Kemudian bernalar kritis. Ya, bernalar kritis itu bisa memecahkan suatu masalah dengan secara efisien dan tepat, ya. Kemudian kreatif, menciptakan inovasi atau penemuan baru yang bisa untuk kepentingan orang banyak. Dan juga menemukan, membangkitkan bakat dan minat serta ide-ide daripada murid-murid itu sendiri. Baik, Bu. Baik. Nah, dalam hal pendisiplinan atau disiplin diri, siswa, murid itu memiliki berbagai motivasi, ya. Motivasinya menurut Dian Goosen, salah satu pemikir pendidikan yang dihadirkan dalam program Guru Penggerak ini, yaitu yang pertama, motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi di awal tadi motivasi eksternal, ya. Jadi manusia itu melakukan sesuatu bisa jadi untuk pertama menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, takut dihukum guru, mohon maaf ya, takut melanggar aturan, peraturan, dan lain-lain. Bukan berarti itu tidak baik, tetapi tidak bisa tergantung hanya pada itu saja. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Itu juga baik, mendapatkan penghargaan, reward, dan lain sebagainya, itu juga baik, tetapi juga memiliki kekurangan. Apa kekurangannya? Mungkin Bapak Ibu semua tahu, jika berada dalam sendiri, dia kurang bisa maksimal. Ketika dalam keadaan beramai-ramai, dia baru maksimal. Nah, itu karena motivasinya selalu itu. Yang ketiga, nah, ini motivasi yang cukup ideal, karena di sini motivasi seorang anak atau manusia tersebut itu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, yaitu motivasi internal. Begitu kira-kira. Ya, jadi 3 motivasi ini yang coba dihadirkan oleh Dian Goosen yang mudah-mudahan bisa kita telaah lagi lebih lanjut. Apakah pembelajaran kita ini atau pendisiplinan kita ini sudah efektif atau masih perlu diperbaiki lagi. Lanjut. Naren, sini kamu. Baik. Nah, terkait pendisiplinan itu biasanya kita melakukan 3 pendekatan atau langkah ya, jenis-jenis langkah, bukan berarti langkah ya, jenis-jenis terapi atau perlakuan. Yang pertama itu hukuman, ya. Sudah jadi hal yang biasa di lingkungan sekolah mana saja ada namanya peraturan, dan peraturan itu selalu biasanya disandingkan dengan hukuman. Kalau melanggar ini dihukum ini, kalau melanggar itu dihukum itu, dan lain-lain sesuai dari kadar pelanggarannya. Kemudian konsekuensi, ya, konsekuensi ini lain daripada hukuman, yaitu biasanya tindakan yang diambil guru. Jika kamu melanggar ini, kamu harus mendapatkan ini karena kamu telah melanggar. Ya, jadi timbal balik daripada apa pelanggaran itu. Kemudian yang ideal yang coba dihadirkan oleh guru penggerak adalah restitusi, yaitu diajak bicara, diajak ngobrol seperti yang biasa Buruk melakukan, ya. Kemudian tetapi tidak berfokus kepada hukuman dan konsekuensi saja, tetapi juga berfokus pada pemulihan dan tanggung jawab. Kira-kira ke depannya apa sih, Nak, yang bisa kalian lakukan supaya tidak melanggar lagi? Apa sih kendalanya? Ditanya, ya. Kemudian karena tidak buru-buru untuk langsung kamu dihukum ini konsekuensinya seperti itu. Lanjut. Tujuannya adalah untuk memperbaiki situasi. Next, Bu. Maaf, Bu. Nah, dalam hal pendisiplinan, kita sebagai guru dihadapkan pada beberapa posisi kontrol yang bisa kita ambil atau tidak bisa kita ambil. Ya.
dalam mendisiplinkan siswa. Yang pertama, kita Maaf Bu. terkadang mengambil posisi sebagai Ya sudah, penghukum. lain kali jangan Penghukum bikin ini masalah maksudnya lagi, Nak, ya. menghukum Jangan seseorang. kuat lagi kalau Untuk kamu lebih gini jelasnya, terus. Bisa jadi pengantarnya kan video kalau saja Ibu dulu. tegur Bapak Kepala Sekolah. Mohon izin Bapak Ibu, mau saya tampilkan Maaf ya, Bu. video tentang Maaf beberapa sekali. studi kasus. Baik, untuk supaya kita mudah membandingkan, mungkin dua dulu yang ditampilkan karena masih ada 3 lagi. Jadi dari 2 video tadi adalah posisi penghukum dan posisi merasa bersalah. Ya, kira-kira Bapak Ibu bisa ambil perbedaan tidak dari kedua video tadi? Bisa kali ya? Biar saya sajalah. Meskipun Bapak Ibu mungkin tahu perbedaannya. Perbedaannya di posisi penghukum tadi itu memiliki tekanan yang keras sekali. Tekanan yang keras sekali, bagaimana langsung tanpa menanya, tanpa babi bu, si guru langsung memberikan kamu bersalah, kamu melanggar peraturan, kamu harus dihukum, dan lain-lain. Sementara di video kedua itu video merasa bersalah, tekanannya pelan, tetapi menghujam ke jantung, menghujam ke perasaan siswa, ya pelan, membuat siswa merasa bersalah, ya. Kamu ndak kasihan sama mbak ibu, atau kalau mungkin di kelas, kalau siswanya mengantuk, kamu ndak kasihan sama bapak sudah capek-capek mengajar sampai bapak sampai tercoret-coret spidol, kamu ndak kasihan, kamu ndak bayangkan perasaan bapak. Nah itu pembuat merasa bersalah. Kita bisa atau mungkin pernah mengambil posisi itu. Oke, selanjutnya posisi teman. Naren, Selamat pagi Bu. wah sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kenceng. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Ya, dua posisi tadi, posisi pemantau dan posisi sebagai teman. Posisi sebagai teman biasanya ini banyak dijumpai oleh menjadi guru-guru favorit ya, bukan berarti negatif, tapi guru-guru favorit, guru-guru yang disukai oleh siswa, bersahabat dan berteman. Kemudian terkadang juga dikasih toleransi dan lain-lain. Nah, ada kelebihan, ada kekurangan. Kelebihannya yaitu mudah merasa nyaman, tetapi kekurangannya manakala nanti kita menjaga jarak atau tidak selamanya bisa menjadi teman, mereka akan mudah kecewa. Ternyata bapak ibu guru ini dulu baik sama aku, ternyata dia juga
menghukum aku dan lain-lain. Dia menjadi mudah kecewa karena sudah menaruh harapan dan lain-lain. Kalau pemantau ini lebih kepada bagaimana guru ini mengambil posisi sebagai pengamat, kemudian membandingkan dengan peraturan dan lain-lain. Jadi kalau ini konsekuensinya ini, kalau mereka melakukan itu konsekuensinya itu dan lain-lain ya, seperti itu. Dan ini bisa diterapkan, cuman jangan berlebihan ya. Yang sangat berlebihan atau yang sangat tidak mungkin toleransi untuk tidak diterapkan itu yang pertama tadi, posisi penghukum, dan posisi yang kedua, posisi merasa bersalah. Kalau posisi yang ketiga dan keempat ini tidak ada masalah, tetapi jangan berlebihan. Dan yang ideal yang bisa dilakukan oleh seorang guru, izin berbagi, yaitu adalah posisi sebagai manajer. Posisi manajer, contoh kasusnya dialog dan ininya sebagai berikut. Baik, demikian tadi adalah posisi sebagai manajer, yang mana itu adalah ideal. Sering dilakukan mungkin oleh Bu Rukma, ya. Jadi lebih banyak mendengar dulu, terlebih dahulu mendengar mengapa si anak melakukan pelanggaran dan lain sebagainya. Kemudian berusaha fokus kepada solusi. Kemudian berusaha untuk supaya anak itu berbicara dulu. Jangan belum apa-apa sudah divonis atau dihukum sebagai orang yang bersalah dan harus mendapatkan dalam tanda petik pendisiplinan versi kita. Demikian ya. Oke, untuk keyakinan kelas tadi yang disampaikan di dialog terakhir tadi itu akan disampaikan oleh Bu Herjumiani, karena keyakinan kelas atau keyakinan sekolah ini seperti kesepakatan atau nilai-nilai yang di awal pembelajaran atau di awal biasanya tata tertib sebelum diberlakukan dan lain sebagainya. Kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik. Demikian, terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Ibu semua, khususnya terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah telah memberikan ruang bagi kami untuk bisa sedikit berbagi daripada ilmu yang kami memiliki ya. Mungkin juga ilmu yang sudah Bapak Ibu miliki, tetapi kita dalam rangka bersama-sama saling mengingatkan supaya pembelajaran ini berada pada jalur yang tepat, berada pada sesuatu yang ideal, bukan hanya versi kita saja, tetapi versi terbaik daripada pendidikan Indonesia, menuju pendidikan, bergerak menuju pendidikan yang lebih baik dan lebih baik nantinya. Demikian penyampaian dari saya. Berikutnya akan disampaikan oleh Ibu Herjumiani. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Mungkin nanti ada sesi tanya jawab jika sempat, tapi kalau tidak ada, mungkin mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Baik, terima kasih banyak Pak Teguh atas waktunya. Untuk Pak Teguh, materi yang disampaikan tadi tentang itu sepertinya disiplin positif ya. Setelah saya menonton video tadi, itu disiplin positif adalah bentuk disiplin terhadap siswa yang tidak berupa hukuman ataupun ancaman. Itu yang menurut pengetahuan saya. Kemudian dari beberapa video yang ditayangkan tadi Pak, kira-kira di posisi manajerial tadi itu kira-kira bisa dipakai atau tidak di sekolah. Nah, kemudian adakah dari Pak Teguh kira-kira solusi disiplin positif yang tidak seperti ditayangkan di video tadi, seperti apa ya, posisi kalau dalam keseharian saya itu kadang-kadang juga ya, saya sebagai guru memang salah juga sih Pak. Kadang-kadang kalau terlambat itu saya memberikan hukuman seperti menjemur mereka atau memberikan hal-hal yang membuat efek jerah. Tetapi setelah saya nonton video itu ternyata saya salah. Kira-kira ada solusi lain tidak Pak selain daripada itu, bentuk disiplin positif yang bisa membantu mereka untuk tidak merasa tertekan. Terima kasih Pak. Terima kasih atas pertanyaan dari Bapak Marcelinus Kituksogen. Sangat luar biasa sekali pertanyaannya. Dari posisi kontrol yang ideal, memang
posisi manajer selayaknya sudah bisa kita lakukan untuk supaya anak itu bisa termotivasi untuk bisa disiplin secara internal, bukan hanya dari eksternal daripada guru ataupun guru BK dan warga sekolah lainnya. Jadi di manajer tadi mampu mengkombinasikan atau mampu tidak menghilangkan daripada posisi pemantau maupun posisi yang lain, kecuali daripada yang menghukum dan memberi rasa bersalah tadi ya. Jadi saling mengkondisikan. Dalam artian kita mengajak siswa untuk menemukan sendiri solusinya dengan menuntun mereka bahwa mereka itu bisa kok untuk berubah, bisa kok untuk disiplin dan menemukan motivasi yang lain. Demikian. Kalau untuk solusi lain daripada kita menghukum maupun memberi merasa bersalah, mungkin kita juga bisa memberikan seperti yang disampaikan tadi adalah kesepakatan kelas atau keyakinan kelas yang mana mereka diingatkan kembali bahwa nilai-nilai ini harus dilakukan dan lain sebagainya. Kemudian mencari solusi daripada kesalahan yang mereka lakukan. Jadi kita harus berbaik sangka. Anak-anak ini tidak selamanya ketika dia salah dihukum kemudian dia tidak mengulangi kesalahan lagi. Jadi bisa alternatif lain selain daripada menghukum. Bisa mungkin dengan ya, seperti sudah dilakukan oleh alur pembinaan selama ini di sekolah, mungkin panggilan orang tua dan lain-lain, intinya berbicara dan lain-lain ya, supaya anak ini merasa diperhatikan dan lain sebagainya. Demikian Pak yang bisa disampaikan.